Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Bara. Insya Allah pada channel Bisa Sirah saya akan berbagi kisah tentang perjalanan hidup atau sirah Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari sejak beliau lahir hingga beliau wafat. Saya akan bercerita berdasarkan umur atau tahun kenabian yang berupa episode-episode singkat yang insya Allah akan saya upload setiap minggunya supaya teman-teman dapat mengetahui garis besar kehidupan Nabi kita tanpa perlu mengurutkannya lagi satu per satu. Untuk menyemangati teman-teman supaya mengikuti cerita demi cerita, teman-teman harus tahu dulu nih, kenapa sih kita harus belajar sirah? Dan apa manfaat dari mempelajari sirah? Nah, kenapa sih kita harus belajar sirah? Jawabannya adalah karena Rasul merupakan teladan terbaik baik dalam segi akidah, ibadah, maupun akhlak. Akidah berbicara mengenai keyakinan atas ketauhidan. Maksudnya, Allah merupakan satu-satunya Tuhan yang patut disembah, tempat kita meminta, tempat kita bergantung, dan Allah merupakan satu-satunya alasan kita melakukan suatu hal. Teladan dalam ibadah maksudnya adalah Rasul memberikan kita contoh terbaik dalam melakukan ibadah, baik berupa ibadah yang non ritual seperti berzikir dan berdoa, dan yang ritual seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Rasul memberikan kita contoh terbaik dalam tata cara dalam beribadah dan niat kita saat beribadah. Teladan dalam akhlak maksudnya adalah Rasul memiliki akhlak yang sempurna yang patut kita tiru. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, akhlak Rasul adalah Al-Quran. Al-Quran itu sempurna, tidak ada celah. Maka begitupun akhlak Rasul. Nah, tadi kan saya sudah memberitahu teman-teman alasan dari kenapa sih kita harus belajar sirah. Sekarang saya akan memberitahu teman-teman manfaat dari mempelajari sirah. Terdapat beberapa manfaat yang dapat kita petik dari mempelajari sirah, yaitu 1. Berharap Allah makin mencintai kita karena kita telah mempelajari manusia yang paling dicintainya. Kedua, dengan mempelajari sirah kita dapat belajar supaya menjadi lebih taat lagi nih teman-teman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasul merupakan manusia yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mempelajari sirah membuat kita lebih mudah memahami isi dan makna dari Al-Quran dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Karena kehidupan Rasulullah merupakan pengamalan nyata terhadap isi Al-Quran. Keempat, generasi Rasul berserta para sahabat merupakan generasi yang mampu menjayakan Islam dan mampu memimpin puncak peradaban di muka bumi ini. Jadi teman-teman, dengan teman-teman mempelajari sirah, teman-teman dapat menumbuhkan cita-cita di dalam hati teman-teman untuk menjadi generasi yang akan menjayakan Islam di masa yang akan datang. Gimana teman-teman, setelah mengetahui alasan kenapa sih kita harus belajar sirah dan manfaat dari mempelajari sirah, teman-teman jadi makin semangat kan untuk mengikuti cerita demi cerita? Insya Allah seperti yang saya sudah sampaikan kepada teman-teman sebelumnya, saya akan bercerita berdasarkan umur atau tahun kenabian yang berupa episode-episode singkat yang insya Allah akan saya upload setiap minggunya supaya teman-teman dapat mengetahui garis besar kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tanpa perlu mengurutkannya lagi satu per satu. Nih untuk menyemangati teman-teman lagi nih, saya kasih bocoran episode ya. Di salah satu episode, saya akan memberitahu teman-teman bagaimana Allah menjaga Rasul dari melakukan hal-hal maksiat saat beliau masih kanak-kanak. Ceritanya nih teman-teman, Nabi sedang bermain bersama teman-temannya, bermain mengusung batu. Lalu Rasul ingin melepas jubahnya, namun tiba-tiba seperti ada yang menamparnya dan berkata, "Kenakan jubahmu." Maka setelah mendengar itu, Rasul pun akhirnya memakai jubahnya kembali. Dan terdapat beberapa lagi contoh di mana Allah menjaga Nabi kita dari melakukan hal-hal maksiat saat beliau masih kanak-kanak. Nah, saya kasih bocoran lagi nih teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih tahun hiburan dan tahun kesedihan bagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Tahun ini, tahun hiburan dan tahun kesedihan ini di tahun yang sama loh teman-teman. Kenapa ya? Mau tahu ceritanya? Jangan lupa tonton selengkapnya. Cukup sekian untuk episode kali ini. Semoga teman-teman dapat memetik hikmah dari setiap cerita yang saya sampaikan. Semua yang benar datang dari Allah, sementara semua yang salah datang dari kesalahan saya. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، صلوات